Menjelang akhir tahun 2025, Asia Tenggara tidak lagi berjalan dalam ritme yang sama. Perubahannya bukan pelan, tetapi mendadak, keras, dan mengguncang. Ini adalah wilayah di mana setiap keputusan kini bergema lintas batas. Keseimbangan kekuatan berubah dari hari ke hari. Dan setiap negara berlari sekuat tenaga untuk mempertahankan masa depannya. Ini bukan sekadar perkembangan militer. Ini adalah ketakutan, persiapan, dan gejolak sebelum badai. Mari kita lihat bagaimana peta kekuatan ASEAN berubah hingga akhir 2025. Siapa yang sudah melesat jauh ke depan? Dan siapa yang mulai tertinggal? Tanda hubung. Singapura, sunyi, tapi pemburu paling mematikan. Singapura tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tidak suka sorotan. Tapi setiap keputusannya, mengguncang kawasan. Tahun 2025, 3 kapabilitasnya membuat Asia Tenggara berubah. 1. F-35B, stealth generasi kelima satu-satunya di ASEAN. Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang kini mengoperasikan pesawat siluman generasi kelima. Artinya, menembus dan merusak radar musuh. Serangan presisi tinggi, misi rahasia yang tidak bisa dilakukan negara ASEAN manapun. 2. MRCV, kapal perang generasi baru. Ini bukan sekadar fregat, ini adalah pusat komando perang drone maritim. 3. P-8A Poseidon, raja perburuan kapal selam. Dalam perang anti kapal selam, kapabilitas Singapura seperti mobil sport yang berhadapan dengan sepeda. Tidak ada negara ASEAN yang mendekati level ini. Tanda hubung. Vietnam, industri lokal, kualitas global. Vietnam memilih jalan berbeda, bukan membeli senjata mahal, tetapi membangunnya sendiri. Di tahun 2025, rudal lokal TL-01 dan VCM-01. Drone dan roket artileri buatan dalam negeri. Industri radar yang berkembang sangat cepat. Ketegangan dengan Tiongkok mengajari satu hal. Perang panjang membutuhkan jumlah besar, bukan harga tinggi. Dan Vietnam memproduksi itu tanpa henti. Tanda hubung. Filipina, kecepatan luar biasa sebelum krisis meledak. Jika ada negara yang bergerak paling cepat tahun ini, itu adalah Filipina. Tekanan Laut Cina Selatan membuat mereka tak punya pilihan selain berlari. 2025 membawa fregat baru, korvet modern, ratusan helikopter Black Hawk, sistem rudal pertahanan pantai. Filipina tahu mereka tak bisa mengalahkan Tiongkok. Tetapi mereka bisa membuat biaya agresi terlalu mahal untuk dilakukan. Tanda hubung. Thailand dan Kamboja, api di perbatasan yang tak bisa disembunyikan. Ini bukan lagi ketegangan politik. Ini kontak senjata nyata, tembakan mortir, baku tembak, warga sipil mengungsi, peningkatan kekuatan militer di kedua negara. Thailand meningkatkan kekuatan udara dan daratnya. Kamboja memperkuat diri dengan drone, roket, dan dukungan luar negeri. Ini belum perang, tapi cukup panas untuk mengguncang masa depan ASEAN. Tanda hubung. Malaysia, negara yang tersendat di tengah perlombaan. Saat negara lain berlari, Malaysia tampak berjalan di tempat. Proyek LMS Maharaja Lela tertunda. Rencana membeli F-18 Hornet bekas Kuwait. Anggaran terbatas. Malaysia bukan lemah, tetapi lambat. Dan di kawasan yang memanas ini, perlambatan adalah risiko besar. Tanda hubung. Indonesia, lompatan yang mengubah wajah ASEAN. Kejutan terbesar 2025 adalah Indonesia. Kali ini bukan pengejar, tetapi pemimpin ritme perlombaan. Di udara, Rafale mulai beroperasi. Upgrade penuh F-16 EMLU. Latihan dan pelatihan pilot kelas tinggi. Di laut, kedatangan fregat kelas PPA Braviwijaya. Kapal kedua dalam proses. Slot produksi Eropa diamankan khusus untuk Indonesia.
Dan langkah paling besar, sistem rudal balistik Turki Han telah tiba di Indonesia. Satu-satunya negara di ASEAN yang mengoperasikan mobile balistik misile modern. Di darat, seragam baru, jaringan drone taktis, radar modern, sistem pertahanan berlapis. Indonesia kini bukan lagi yang tertinggal, tetapi negara yang menentukan arah permainan.